Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pertama kali aku mengkonsumsi pil KB. So aku excited banget cerita ini karena ini first time di kehidupan aku mengkonsumsi pil KB itu baru saat ini guys. Jadi aku mengkonsumsi pil KB itu karena aku ada masalah gitu, pendarahan gitu, ngeflek. Nah itu masalahnya itu dari awal April sampai Mei. Nah aku kira itu yang flek pertama itu aku kira mens. Jadi mensnya itu nggak yang mens biasanya darahnya banyak gitu, nggak guys, cuman ngeflek coklat gitu aja, juga kadang banyakan dikit gitu. Nah aku kan nggak tahu, jadi aku kira awal itu darah mens, tapi aku juga aneh gitu loh, aku nggak pernah mens yang sedikit ini, yang seperti ini, kayak mengganjal banget, nggak kayak mensku biasanya gitu guys. Nah akhirnya aku biarkanlah itu sampai 1 minggu, karena kalau aku mens itu selalu pas 1 minggu selesai. Tapi pada saat bulan April itu lebih dari 1 minggu itu aku masih ngeflek berkelanjutan gitu sampai 2 mingguan lebih kalau nggak salah. Dan aku tes itu juga negatif, karena kan aku kayak takut gitu ya. Salah satu ciri-ciri keguguran itu kan juga kayak ngeflek gitu nggak sih. Nah aku takutnya kayak keguguran gitu, padahal aku nggak tahu aku hamil apa enggak. Cuma waktu itu sebelum aku ke dokter, aku tes dan ternyata aku negatif. Nah akhirnya aku ke dokter kandungan, terus habis itu aku di USG, aku ceritain gitu kenapa masalah yang ada di aku ya kan. Aku itu kayak flek sampai 2 minggu itu kenapa, karena aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Even walaupun mensku nggak setiap bulan, cuman selalu kalau aku mens itu selalunya tepat 7 hari itu aku pasti udah selesai mensku, udah berhenti, udah stop. Nah aku cerita itu ke dokter, terus habis itu di USG, dan di USG pun aku nggak ada masalah apa-apa, semua kayak rahimku atau apapun itu alhamdulillah normal, nggak ada kista, nggak ada tumor atau apapun itu, nggak ada penyakit-penyakit itu, nggak ada, alhamdulillahnya seperti itu. Nah terus aku ceritain kalau aku juga punya PCOS. Nah kata dokternya itu mungkin bisa karena efek dari PCOS-nya itu, karena hormon, lagi-lagi hormon yang disalahin guys. Jadi katanya itu mungkin hormonnya itu kayak kurang stabil gitu. Aku nggak tahu apakah aku stres atau apa, padahal aku sampai mikir apakah aku stres, terus apa yang aku stresin gitu loh, karena aku ngerasa aku nggak stres. Nah kata dokternya itu bisa karena PCOS-nya itu, ataupun stres, banyak pikiran, seperti itu. Pokoknya intinya suruh gaya hidup bebas lah, solusinya seperti itu, olahraga, makan makanan yang sehat, seperti itulah. Oke, akhirnya aku dikasih obat buat memberhentikan pendarahan itu, dan itu berhasil ya kan, berhasil. Terus obat itu nyisa dong, akhirnya aku simpen. Nah aku berharapnya hal ini tidak akan terulangi lagi, karena aku udah minum obat yang dikasih dokter itu yang buat memberhentikan pendarahan. Oke. So akhirnya di bulan Mei sekitar akhir bulanan gitu, I don't know, kayaknya tanggal 23 kalau nggak salah, itu mau hari raya kayaknya ya kan. Tanggal 23 itu aku udah mulai keluar lagi, udah kayak mens lagi, udah ngeflek gitu. Nah aku itu nggak tahu ya kan, aku itu pokoknya kalau ngeflek seperti itu, hari pertama aku kiranya mens aja, karena aku takutnya kayak was-was gitu loh guys, apakah itu mens atau enggak. Terus aku anggapnya enggak, tapi aku tetap sholat, jadi kan kayak dosa gitu, padahal sebenarnya aku mens. Nah jadi aku tuh kayak worry gitu. Akhirnya aku akalin lagi, jadi hari pertama tanggal 23 aku keluar ngeflek itu sampai 1 minggu aku biarkan, jadi itu aku anggap darah mens, jadinya aku nggak sholat. Nah terus aku biarin lagi, aku berharapnya sama 7 hari itu aku kira bakalan berhenti, dan ternyata nggak berhenti guys, sampai sekitar hampir 1 bulanan gitu, sampai masuk ke awal bulan Juni kalau nggak salah. Aku lupa tanggal berapa gitu aku baru berhenti.
Nah itu kayak udah parah banget menurut aku, karena udah 1 bulan nggak berhenti dan itu aku keluar apa fleknya itu nggak ada rasa yang kayak apa orang menstruasi, kayak kram perut, punggung sakit seperti itu. Pokoknya tanda-tanda orang menstruasi itu nggak ada di aku, walaupun aku ngeflek sampai sebegitu lamanya itu nggak ada. Nah akhirnya aku konsultasi sama dokter. Kalau pas waktu masa 1 bulan itu aku ngeflek, aku udah minum sisa obat yang dikasih dokter aku itu yang buat memberhentikan pendarahan itu, dan sampai obatnya itu habis itu aku masih tetap keluar ngeflek gitu guys. Jadi aku tuh kayak wah gila banget sih, ini kayaknya hebat banget gitu, karena udah diminumin obat buat memberhentikan pendarahan pun dia masih keluar gitu loh, kan nakal banget gitu ya kan. Nah terus akhirnya aku periksa lagi di dokter yang berbeda. Terus aku cerita kalau bulan sebelumnya aku udah pernah seperti ini, cuman ini yang paling lama sampai 1 bulan. Terus aku juga cerita kalau aku udah minum obat buat memberhentikan pendarahan itu tapi nggak mempan, masih keluar gitu ya kan. Terus aku juga cerita kalau aku di USG itu nggak ada apa-apa, semuanya aman. Dan aku cerita juga kalau aku memiliki PCOS seperti itu. Dan lagi-lagi kata dokternya mungkin itu karena efek dari PCOS-nya, hormonnya kurang stabil ataupun stres, seperti itulah pokoknya ya kan. Akhirnya aku dikasih obat buat nyeri perut, karena kan aku ditanya suka nyeri perut enggak gitu. Terus aku sempat beberapa selama 1 bulan itu di pertengahan hari lah, pokoknya nggak yang awal-awal, nggak yang akhir-akhir, pokoknya di pertengahan 1 bulan itu aku kayak suka kram perut gitu. Cuman kramnya tuh nggak yang 1 hari full kram gitu, nggak, kayak kramnya itu tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang seperti itu guys. Terus aku bilang kalau ya aku mengalami kram perut buat jaga-jaga aja, kalau maksudnya kalau aku kumat lagi aku udah ada obatnya gitu loh guys. Dan terus akhirnya aku dikasih obat buat menghilangkan rasa kram itu, nama obatnya mefenamid acid kalau nggak salah. Pokoknya kalau nyeri-nyeri gitu pasti aku dikasihnya obat itu deh buat menghilangkan rasa sakit. Nah terus aku juga dikasih obat pil KB, pil KB-nya itu yang ini. Dan aku sama suami itu kayak rada shock gitu pas diresepin pil KB, karena kan pikiranku sama suami, hello kita kan mau promil gitu ya kan, even walaupun oh my god, walaupun aku promilnya nggak ke dokter, maksudnya aku promil secara mandiri gitu guys. Nah aku juga sama suamiku itu bertanya-tanya kok kita dikasih pil KB padahal kan kita mau promil gitu. Yang di pikiranku sama suami itu pil KB kan menunda kehamilan yang kita tangkep gitu guys. Terus akhirnya dijelasin tuh sama dokternya, nanti diresepin obat pil KB itu. Nah pil KB ini tuh ada kayak campuran hormonnya, biar aku kan ada masalah hormon yang bikin aku sampai ngeflek sampai 1 bulan gitu. Nah asumsinya mungkin karena hormonku nggak seimbang, jadi diseimbangin lah mungkin ya kan dengan pil KB ini. Ini pil KB-nya merek Planotab. Ini. Jadi sama dokternya disuruh minum yang kecil-kecil ini aja. Yang besar-besar ini nggak usah diminum. Nah, seperti itu. Jadi aku dikasih solusinya minum pil KB ini dengan harapan setelah minum pil KB ini aku bisa berhenti pendarahannya. Nah, resepnya itu minum ini 3 kali sehari. I don't know, banyak banget. Ya kan biasanya orang kalau minum pil KB kan sehari sekali gitu ya kan. Nah kalau aku ini 3 kali sehari. Dan aku kayak masih bertanya-tanya gitu, dikarenakan setelah aku minum pil KB ini guys, jadi aku udah dikasih tahu sama dokternya efek pil KB itu bakalan kayak kita ngerasa mual gitu kalau minum obat ini. Dan aku ngerasain banget kalau minum obat ini tuh kayak pengen mual gitu, pengen muntah gitu. Dan aku orangnya paling nggak suka mual muntah gitu. I don't know, I don't like the feeling minum obat ini ya, aku nggak suka.
Nah, terus akhirnya aku itu minum cuma dikit, cuma 6 apa 9 butir ini aja. Terus itu langsung ngefek. Oh my god. Oh my god, blow my mind banget guys. Karena kata dokternya nanti kalau minum pil KB ini kamu bakalan mens lagi, nggak apa-apa ya, bilangnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ekspektasiku mensnya ya kayak mens biasa lah, seperti yang sering aku alami mens biasa. Dan ternyata guys, oh my god, ini kayak di luar ekspektasi aku banget. Ngeri banget. I don't know, mungkin kalian bisa bilang aku lebay atau apa, karena ini experience pertama aku minum pil KB dan hasilnya itu se-amazing ini gitu. Jadi aku awal pertama itu aku mensku itu awal pertama gila banget, gila. Mens hari pertama sampai hari ke-6 kalau nggak salah, itu banyak banget. Oh my god, banyak banget. Jadi aku ganti pembalut itu bisa sampai 2 jam sekalian, 2 jam 3 jam sekali, malah awal-awal itu sampai 2 jam. Dan sampai hari kelima itu saking banyaknya guys, aku tuh sering banget ganti pembalut dan selalu bocor di celana dalam aku, wis pokoknya aduh bocor lah kemana-mana. Jadi kayak ribet banget, kayak gila ini apakah apa ya, kayak pendarahan hebat gitu. Cuman anehnya kalau pendarahan yang berbahaya itu kan yang setahu aku itu yang membuat badan kita lemes, terus apa berkunang-kunang seperti itu ya kan, karena kehabisan darah. Cuman kalau aku enggak lemes, enggak apa ya, biasa aja gitu, fit aja badan aku. Nah jadi aku berpikiran mungkin ya karena itu emang darah mens aku, cuman nggak sewajarnya kalau aku mens gitu guys. Jadi itu darahnya banyak banget dan telurnya itu apa ya, kayak banyak banget yang keluar guys, sampai rasanya itu aku itu bertelur. Saking dikit-dikit aku kayak ganti posisi gitu keluar telur, kayak apa ganti pembalut terus pipis gitu keluar telur. Jadi kayak seakan-akan aku tuh ngerasa kayak lama-lama aku itu bertelur gitu guys. Jadi rasanya itu ya kayak rahim aku itu kayak difiksal gitu, tahu nggak, kayak apa ya, alat reproduksi aku tuh kayak difiksal, kayak bener-bener dibersihin. Jadi darahnya itu dikeluarin semua, telur-telurnya dikeluarin semua. I don't know, aku menganggapnya itu seperti itu karena emang keluar darahnya tuh banyak dan telurnya tuh banyak banget juga, gede-gede. Pokoknya kayak beda banget lah mensku apa kali ini karena minum pil KB sama mens yang biasanya. Pokoknya dan apa ya, satu hari pertama sampai hari ke-6 kalau nggak salah, hari ke-5 ke-6. Nah hari pertama sampai sekitaran hari ke-5 ini guys, itu perut aku itu kram banget, kaki lemes, terus punggung juga sakit guys. Jadi rasanya itu kayak mens, tanda-tanda mens hari pertama kedua. Nah biasanya kalau kita apa ya istilahnya, kalau di Jawa Timur itu delepen istilahnya, kalau apa sakit mens itu delepen. Nah delepennya itu aku sampai 4 harian 5 harian gitu, itu rasanya masih sakit banget. Padahal biasanya ya guys, kalau aku delepen itu karena mens itu sekitar hari pertama sama hari kedua itu udah selesai sakitnya, kayak memudar sedikit demi sedikit gitu di hari kedua ataupun hari ketiga. Nah ini aku sampai hari kelima itu kerasanya itu kayak sakit banget. Pokoknya berbeda banget experience-ku mens kali ini karena minum pil KB sama yang mensku sebelumnya. Cuman aku berharapnya waktu di hari kelima itu kan masih banyak banget ya kan keluarnya. Jadi aku tuh sampai pembalut aku pada habis. Aku sampai stres gitu guys. Nah terus aku berharapnya hari ke-6 ke-7 pasnya ke-7 itu aku berharapnya udah mulai kayak berhenti gitu. Dan thank God banget, hari ke-7 itu aku udah mulai keluarnya cuma sedikit. Hari ke-6 malam itu aku juga keluar cuman udah sedikit. Jadi kayak ada tanda-tanda keluarnya bakal sedikit di keesokan harinya seperti itu. Dan bener banget, jadi hari ke-7 itu aku udah keluar dikit dan aku mulai bersih full itu hari ke-8. Jadi aku itu sampai apa ya, sampai se-amazing itu menurut aku ya kan, obat pil KB ini, si pil KB ini efeknya di aku itu kayak
dahsyat banget. Jadi kayak perut aku tuh rasanya bener-bener kayak difiksal gitu, dibersihin gitu. Jadi darah aku keluar semua, terus telur-telur aku juga keluar semua. Jadi aku pikirnya itu kayak di apa ya, kayak dibersihin gitu semua penyakitnya. Aku berharapnya seperti itu ya kan, karena keluar darah aku banyak banget, juga telurnya banyak banget, dan ekspektasi aku itu besar banget. Aku harapannya setelah minum pil KB ini, kata temanku sih ya, kalau habis minum pil KB itu biasanya bulan berikutnya bakalan mens teratur katanya. Nah, aku berharapnya seperti itu, bisa mens alami, dan berharapnya juga bisa goal hamil gitu guys. Jadi aku sampai worry gitu ya kan, sampai WA temen aku, mbak ini beneran efek pil KB-nya seperti ini, sedahsyat ini, aku bilang gitu. Dan katanya ya emang seperti itu. Nah, aku itu kayak rada bingung gitu guys. Ada yang bilang pil KB itu bisa mengeringkan kandungan, kalau lama-lama minum pil KB bisa bikin gak hamil. Tapi kok di sisi lain kata dokterku, pil KB yang mengandung hormon ini bisa menyeimbangkan hormon, jadi kayak bisa jadi terapi orang yang promil yang memiliki masalah susah haid seperti itu. Dan aku browsing dikit sih tadi, jadi di kandungan pil KB itu ada hormon androgen dan progesteron kalau nggak salah. Dan pil KB itu juga banyak banget jenisnya, Nah, pil KB aku itu yang putih seperti ini. Terus pil KB mertua aku itu putih sama kuning gitu sininya, I don't know, pokoknya putih sama kuning. Jadi kayak pil KB itu ternyata beda-beda guys. Jadi beda bentuk, beda warna, juga beda fungsinya seperti itu. I don't know, aku masih belum aku nggak mau menerangkan lebih lanjut tentang pil KB karena itu bukan bidang aku bukan ahlinya, jadi aku takut salah. Cuman ya itu tadi, aku ingin sharing ke kalian experience aku selama menggunakan pil KB ini sedahsyat itu. So buat kalian yang mungkin ada masalah tentang haid, yang lama banget nggak bisa haid sampai berbulan-bulan kayak aku, dan kalian udah minum pil KB ataupun di terapi dengan pil KB ataupun di resepin pil KB sama dokter kalian, please sharing di komen bawah dampaknya ke kalian itu seperti apa setelah minum pil KB. So yeah guys, thank you so much for watching buat kalian, and jangan lupa follow IG aku @elsasaba16, jangan lupa subscribe, like, and share, and komen juga. Bye, thank you for watching.